Baik, salam saudara-saudara semua, kembali lagi di channel Injili. Pada saat ini saya akan memaparkan presentasi saya dari mata kuliah dogma 3 atau Kristologi dengan judul makalah saya itu Yesus mengungsi ke Mesir. Nah, pada saat ini langsung saja kita dalam pembahasannya yaitu pengungsian di Mesir. Mesir adalah salah satu pusat peradaban yang paling maju ketika bangsa Israel mulai muncul sebagai suatu bangsa, dan kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar pada abad 16 sebelum Masehi setelah mengungsi bangsa Hyksos yang telah menduduki Mesir selama hampir 2 abad. Nah, pada saat ini saya akan memaparkan sedikit tentang masa kecil Yesus yang terdapat dalam ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, berita kelahiran Tuhan Yesus kepada gembala-gembala yang terdapat di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Dan yang kedua merupakan sunat yang terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Sunat merupakan bahwa pada 8 hari Tuhan Yesus lahir, maka dia disunatkan menurut tuntunan Taurat, dan pada saat itu juga dia diberi nama Yesus. Yang ketiga, di dalam bait suci yang terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 38, dan di sini juga pada saat 40 hari Tuhan Yesus telah lahir, maka Yusuf dan Maria membawanya ke bait suci untuk mempersembahkan yang terdapat dalam Imamat pasal 12 ayat 6 sampai 8, dan di situ juga Yusuf menebus sebagai anak kesulungannya. Yang kelima, pembunuhan anak-anak di Mesir. Pembunuhan anak-anak yang terdapat dalam Matius pasal 2 16 ayat 18, dan yang ke-6 ke Mesir. Dan ini merupakan adalah ayat pendukung dari pembahasan saya dalam pengungsian di Mesir. Nah, di sini dalam Matius pasal 2 ayat 15 yang mengatakan, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ini merupakan salah satu hal yang luar biasa dalam penyelamatan kepada keluarga Yesus atau Yusuf dan Maria, sehingga mereka mengungsi ke Mesir. Berikutnya, di sini setelah Yesus dilahirkan, maka orang-orang Majus datang mencari Yesus ke Yerusalem, tepatnya ke istana Herodes. Dan setelah Herodes mendengar hal itu, maka mereka terkejut, dan seluruh Yerusalem hingga Herodes ingin membunuh anak itu. Herodes ingin karena kekhawatirannya bahwa ia akan mendapat saingan dalam hal pemerintahan. Ini merupakan suatu gambaran dari tindakan Herodes untuk membinasakan Yesus, bahwa ia mengkhawatirkan tatanya sendiri. Ia tidak akan membiarkan saingan apapun. Itulah sebabnya berusaha membinasakan Yesus. Berikutnya, dalam Matius pasal 2 ayat 13, Allah berfirman kepada Yusuf supaya mereka menyingkir ke Mesir dengan tujuan untuk terhindar dari rencana jahat Herodes, yaitu membunuh bayi tersebut. Dan yang kedua, Matius pasal 2 ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Yesus dan orang tuanya berada di Mesir pada saat Herodes masih hidup, dan setelah Herodes mati, maka mereka meninggalkan Mesir. Herodes membinasakan Yesus. Di sini Allah mengetahui rencana jahat dari Herodes, sehingga ia menampakkan diri dalam mimpi Yusuf untuk supaya mereka menyingkir dari Mesir. Nah, di sini sangatlah penting bahwa Yesus aman di Mesir. Pada waktu Allah menjelma menjadi manusia, langsung ada keramatian di antara Herodes sebagai raja duniawi yang mau mempertahankan kemuliaannya sendiri, dan Yesus raja yang besar, yang benar atau atas seluruh dunia.
Yesus diusirkan ke Mesir adalah salah satu bukti bagaimana Allah melindungi itu dan bayi itu dan umatnya. Nah, dalam pemaparan saya mengambil kesimpulannya yaitu yang pertama, tidak seorang pun yang dapat mengungkapkan rencana Allah. Allah akan menyatakan perlindungannya kepada orang yang dikehendakinya. Dan yang kedua, merupakan pengungsian ke Mesir adalah hal yang wajar dan normal, seperti yang telah dilakukan oleh orang Yahudi jauh sebelumnya Yesus dan orang tua menikah ke Mesir. Dan ketiga adalah cara Allah melindungi sampai menyatakan beberapa kebenaran tentang cara yang dipakainya untuk menuntut dan melindungi umatnya. Sekian presentasi saya pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.